Sudah cukup lama kita tidak melihat pemandangan ramainya kota Jakarta dan kota-kota lain semenjak adanya pandemi COVID-19 ini. Dan ternyata sekitar 60% masyarakat Indonesia menjadi semakin peduli dengan kesehatan mereka semenjak adanya pandemi ini. Hasilnya sekarang masyarakat pun lebih memilih-milih apa yang mereka konsumsi. Sekarang mereka lebih memilih asupan sehat seperti jamu, juga pangan-pangan sehat yang kaya akan nutrisi. Indonesia sendiri memiliki pangan lokal yang kaya akan protein dan nutrisi lainnya. Ketahui lebih lanjut di The Biology of Tempe. Untuk membuat tempe, kita memerlukan bahan-bahan yang cukup sederhana. Contohnya adalah kacang kedelai dan juga ragi tempe. Nanti seiring berjalannya video ini saya akan jelaskan seperti apa sih sebenarnya kedelai yang bagus itu dan juga ragi tempe itu sebenarnya apa dan bagaimana cara memperlakukannya terhadap kedelai ini. Oke, ini udah kita cuci kedelainya. Sekarang kita mau rebus dulu ini airnya karena kita akan rendam kedelai ini di air panas selama 1 malam ya. Jadi kisarannya itu memang 6 sampai 12 jam. Kita nggak apa-apa, kita 12 jam aja. Jadi hari ini kebetulan sore jam 6. Oke, jadi hari ini udah jam 6 pagi dan kita bisa lihat kedelainya sudah direndam selama semalaman atau 12 jam. Dan di sini kita juga bisa ngelihat kalau kedelai hasil yang kita rendam ini udah kelupas kulit-kulitnya. Jadi ini perlu ya, karena kulit-kulit kedelai ini nantinya kalau misalkan nggak kelupas, si funginya ini nggak bakal bisa menyerap nutrisi dari kedelai ini. Jadi terhambat oleh barriernya itu yang berupa kulit-kulit kedelainya itu. Biasanya emang setelah proses perendaman itu nggak 100% kedelai ini kulitnya terkelupas. Jadi kita bisa beri perlakuan untuk melepaskan kulit-kulitnya ini. Yang kalau dulu itu emang orang identik dengan diinjak-injak. Tapi kali ini enggak, kita akan menjaga agar prosesnya itu menjadi sehigienis mungkin. Untuk kedelai yang saya pakai dalam percobaan kali ini, saya menggunakan kedelai yang saya beli dari pasar tradisional. Jadi saya belum tahu ini apakah kedelai lokal atau kedelai impor. Cuma banyak juga yang nanya tentang kedelai impor ini kan notabene adalah GMO. Orang-orang agak takut ya semakin kesini dengan GMO ini karena merupakan tanaman transgenik biasanya. Lalu sebenarnya dari segi gizi, dari segi keamanan pangan dan lingkungan itu boleh nggak dikonsumsi, aman nggak gitu ya? Untuk GMO sendiri di kedelai ini biasanya dibuat transgenik untuk toleran terhadap herbisida. Ini penting juga karena kebutuhan pasar itu tinggi tapi produksinya rendah. Itu yang bikin orang-orang itu sangat tertarik menggunakan GMO ini. Tapi saya juga waktu itu mengikuti webinar tentang pangan ya, terutama tentang Hari Tempe Sedunia. Waktu itu mengatakan bahwa kedelai GMO ini dari segi gizi itu tidak ada bedanya dengan kedelai lokal. Kemudian juga dari segi keamanan lingkungan dan pangan, kedelai impor ini sudah teruji aman lingkungan oleh USDA dan juga aman pangan oleh FDA. Kemudian terkait pembuatan tempe pun kita bisa menggunakan kacang-kacang yang lain selain kacang kedelai. Misalnya kacang tanah, terus kacang polong, kacang hijau pun bisa. Itu tergantung kreasi kita aja, bahkan di mix pun bisa. Nanti semakin kita unik juga menggunakan bahan baku, maka produknya pun nanti akan semakin unik. Seperti yang sudah dilakukan oleh salah satu kakak kelas kita atau kakak tingkat kita, maksudnya di biotek itu ada yang menggunakan bahan baku dari ragi ini unik lah. Nanti produknya pun unik, makanya saking uniknya dia sudah membuat paten dari produk tersebut yang saya tidak bisa sebutkan di sini. Seperti apa prosesnya? Proses selanjutnya adalah merebus kacang kedelai yang sudah kita rendam. Karena memang untuk pembuatan tempe, kacang kedelai yang digunakan itu adalah kacang kedelai yang sudah matang. Dan dalam proses pangan pun perlakuan dengan suhu tinggi ini meminimalisir kontaminasi ya, atau mikroba-mikroba yang bisa menyebabkan penyakit. Merebus kacang kedelai ini pun tidak boleh terlalu lama ya, karena nanti perebusan yang terlalu lama ini akan mengakibatkan si raginya itu tidak bisa bersirkulasi dengan baik, karena ruang-ruang antar kacang kedelai nanti saat jadi tempe itu hilang. Juga perebusan yang terlalu lama ini nanti akan menyebabkan teksturnya itu menjadi sangat lembek, karena nanti akan berbeda secara signifikan juga hasil fermentasinya.
Setelah proses perebusan, maka kacang ini harus kita tiriskan dan diamkan supaya air-airnya ini hilang dari permukaan tempenya. Karena kenapa? Kalau misalkan si kacang kedelainya ini masih basah, masih lembab, terus kita taburin ragi, nanti bisa kemungkinan yang tumbuh itu bukan raginya, malah bakteri-bakteri patogen lainnya yang bisa membuat tempe ini menjadi kontaminasi. Setelah kira-kira kacang kedelainya udah tiris ya, udah kering airnya, maka di sini kita siap untuk menaburkan ragi. Nah, di sini yang saya pakai itu adalah ragi tempe instan yang saya beli dari toko online. Ya, seperti ini penampilannya. Dan untuk pemakaian ragi ini saya menggunakan takaran per 1 kg kacang kedelai ditaburi 2 gram ragi instan. Pada dasarnya ragi instan ini adalah spora dari Rhizopus oligosporusnya ya. Jadi kalau spora ini kita tahu dia merupakan suatu agen reproduksi dari suatu fungi ya. Ya kayak misalkan kalau di tanaman itu ada istilahnya benih. Kalau kita balik lagi ke pertanyaan, gimana sih cara orang dulu itu membuat tempe tanpa adanya ragi instan yang bisa kita beli di pasar kayak sekarang ini? Saya pun itu beli di online ya, jadi semakin dipermudah aja. Nah, orang zaman dulu itu menggunakan fungi yang asli itu berasal dari alam. Nah, di sini kan kita tahu bahwa tempe itu adalah kedelai yang diinokulasi dengan menggunakan Rhizopus oligosporus gitu funginya. Nah, orang zaman dulu itu mendapatkan fungi ini dari bahan-bahan alam seperti daun waru yang saya baca literatur ya. Kemudian juga daun kapur. Itu yang daun-daun seperti itu di bagian bawah daunnya itu sudah dikolonikan dengan fungi Rhizopus oligosporus. Jadi tanpa menggunakan ragi instan, ketika si kacang kedelai itu dibungkus menggunakan daun-daun tersebut, maka nanti setelah difermentasi selama 1 hari, si fungi itu akan membentuk miselium warna putih sehingga berpenampakanlah seperti tempe yang seperti kita makan saat ini. Mungkin sempat juga terlintas di pikiran teman-teman, bisa nggak sih kita bikin tempe itu ya dari tempe yang sebelumnya udah kita bikin? Kayak misalkan kita bikin yogurt nih, saya pernah bikin ini semester 1, bikin yogurt dari yogurt. Jadi yogurt yang awal itu yogurt plain, kayak misalkan kemarin Kevin bikin ya, dijadikan sebagai starter untuk difermentasi menggunakan susu. Nah, sekarang pertanyaan, ini ada tempe nih, bisa nggak sih kita bikin tempe itu dari kedelai nih yang diinokulasiin dengan tempe yang udah kita olah udah kita fermentasi sebelumnya? Jawabannya itu sebenarnya bisa ya. Jadi kita bisa bikin tempe itu dari kedelai yang diinokulasikan dengan tempe yang sebelumnya kita udah bikin. Cuma ada syarat-syaratnya juga, jadi nggak semudah yogurt. Kalau tempe itu kita harus menggunakan tempe yang benar-benar fresh. Jadi tempe yang benar-benar fresh itu dijadikan sebagai starter supaya nanti miseliumnya masih bisa hidup dan bisa terus memperbanyak diri, sehingga tempe itu jadilah tempe utuh, kedelai itu jadilah tempe utuh. Cuman di sini ada kelemahan sedikit, yaitu kalau misalkan kita pakai tempe sebagai starter, pasti perkembangannya akan sedikit lebih lama dan juga rawan terhadap kontaminasi, karena tempe yang sudah jadi itu sudah dibuka dari pembungkusnya, banyak kontaminasi, itu bikin nanti jadi hitam tempenya. Setelah kacang kedelai yang ditaburi ragi dengan rata itu dibungkus dengan daun pisang, kita dapat memulai fermentasi. Fermentasi ini bisa berlangsung 2-3 hari, dan untuk packagingnya saya sengaja menggunakan daun pisang karena walaupun di era-era sekarang ini banyak digunakan plastik seal yang dilubangi, saya lebih suka menggunakan daun pisang karena lebih ramah lingkungan. Untuk fermentasi tempe sendiri merupakan jenis fermentasi aerob, artinya kita harus memberikan suplai oksigen dan pertumbuhannya nanti ditandai dengan adanya miselium berwarna putih. Baik, ini adalah tempe yang sudah saya fermentasikan selama 2 hari. Ini sengaja saya double supaya tidak lepas daun pisangnya, dan ini saya tempatkan di ruangan di mana tempat saya biasa melakukan fermentasi bersama produk-produk saya yang lain. Setelah ini tempenya siap untuk kita unboxing dari daun pisang, dan kita akan coba sama-sama cicipi bagaimana sih rasanya tempe organik ini dan bagaimana bedanya dengan tempe-tempe pasaran lainnya.
Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa setelah difermentasi nantinya tempe ini akan membentuk miselium berwarna putih. Teksturnya pun akan menjadi lebih padat seperti yang bisa kita lihat. Ini bentuknya memang kurang bagus karena saya belum ahli dalam mencetak tempe ini, tapi kita akan nanti bandingkan bagaimana rasa serta teksturnya dibandingkan tempe-tempe yang ada di pasaran setelah nanti kita olah. Kita mau nyobain tempe organik hasil buatan dari Avero, salah satu universitas bioteknologi dari Universitas Esa Unggul. Ya, kita mau cobain. Kita perlu sambal. Teksturnya lebih padat dari tempe yang biasanya. Rasa kacang kedelainya juga lebih kerasa ya. Mengkonsumsi pangan lokal mulai harus kita budayakan sejak saat ini. Apalagi di masa pandemi seperti ini, membuat pangan-pangan lokal yang sederhana bisa menjadi opsi untuk kita melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat dalam work from home. Terima kasih sudah menonton video ini. The Biology of Tempe, produk konvensional, cara profesional.